Oke Boleh teman-teman, boleh, boleh. kita mulai aja Welcome. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kepada Bapak dosen, yang terhormat Bapak Asmi Faza SME, dan selamat sore, kepada semua teman sekelas, kelas B Akuntansi Syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana atas rahmatnya, kita dapat, berkumpul di Zoom meeting kali ini walaupun kita terhalang untuk hadir bersama di satu tempat yang sama dikarenakan cuaca yang sedang tidak mendukung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Oke, next slide. Yang pertama itu ada Januar Bintara Savano selaku presenter, yang kedua ada saya sendiri, Kamila Khairunisa selaku moderator, lalu selanjutnya ada Muhammad Farid selaku presenter, dan yang terakhir ada Nur Aida selaku presenter. Saya Kamila sebagai moderator akan memimpin, sesi presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah, liabilitas jangka panjang. Susunan acara yang akan dilakukan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat, penutupan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita, buka presentasi kali ini dengan membaca, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mohon maaf kamera saya mati karena jaringannya kurang mendukung. Jadi sementara kameranya dimatiin dulu ya. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu apa itu liabilitas jangka panjang gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama gitu, liabilitas itu merupakan, kewajiban gitu ya, kewajiban perusahaan. Nah, kalau liabilitas jangka panjang ini berarti kewajiban perusahaan yang dilunasi, dengan tempo lebih dari, 1 tahun. Nah, ini udah next slide, maaf ya jaringannya. Nah, eee, kewajiban berbunga jangka panjang juga tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang gitu, walaupun si utang atau kewajiban itu tuh, jatuh tempo dalam, jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Dengan kondisi tertentu yaitu misalnya kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, terus kalau misalnya perusahaan bermaksud membiayai, kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang, dan kalau, yang terakhir itu poin terakhir itu ada maksud tersebut pada huruf B, itu didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembiayaan uang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Terus selanjutnya ini ada, contoh liabilitas jangka panjang yang akan disampaikan oleh Nur Aida. Kepada Nur Aida dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama, ada kredit investasi atau long term loan. Kredit investasi yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap, kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Jika pinjaman tersebut diperoleh dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, disebut offshore loan. Dalam hal ini, apabila pinjaman diperoleh dalam mata uang asing, maka pembayaran pinjaman maupun bunganya juga dilakukan dalam mata uang asing. Tingkat bunga offshore loan juga biasanya lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman dalam negeri, yaitu 1 atau 2% di atas London Interbank Offer Rate. Hal ini disebabkan karena bunga di pasar internasional lebih rendah dari
pasar di Indonesia. Selain itu juga karena ada risiko kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Lalu ada yang kedua, utang obligasi atau bond payable. Utang obligasi yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, perusahaan yang mengeluarkan obligasi harus mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama ada register bond. Register bond adalah obligasi yang mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya, sehingga jika dipindah tangankan harus di-endorse di bagian belakangnya. Lalu ada coupon bonds atau bearer bonds. Obligasi yang tidak mencantumkan nama pemilik di sertifikat obligasinya, sehingga tidak perlu di-endorse saat dipindah tangankan. Lalu ada term bonds, yaitu obligasi yang seluruhnya jatuh tempo pada waktu tanggal tertentu. Lalu ada serial bonds, obligasi yang tanggal jatuh temponya bertahap pada beberapa tanggal tertentu. Lalu ada convertible bonds, obligasi yang bisa ditukar dengan surat berharga. Lalu ada callable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut untuk melunasi obligasi sebelum pada tanggal jatuh temponya. Lalu ada secured bonds, obligasi yang dijamin dengan harta perusahaan, sehingga jika perusahaan yang mengeluarkan obligasi tidak dapat melunasi obligasi tersebut pada tanggal jatuh temponya, maka pemilik obligasi dapat mengklaim harta yang dijaminkan untuk pelunasan obligasi tersebut. Anjir. Lalu yang terakhir ada unsecured atau debenture bond, yaitu obligasi tanpa jaminan. Lalu yang ketiga ada wesel bayar atau promissory notes atau pronetas yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Wesel bayar yaitu suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Lalu yang keempat ada utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk, holding company, atau perusahaan afiliasi company. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga, bisa juga tanpa dikenakan bunga. Lalu yang kelima ada utang subordinasi. Subordinate loan. Utang subordinasi yaitu utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, tanpa bunga, lalu yang kedua, baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya, lalu yang ketiga, mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Lalu contoh yang keenam itu bridging loan. Bridging loan yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berubah menjadi short term loan ataupun long term loan. Yang ketujuh, utang leasing, yaitu utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Biasanya dari utang leasing yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dikelompokkan dalam utang jangka pendek, sehingga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai liabilitas jangka panjang. Sekarang ini istilah yang sering digunakan dalam PSAK mengenai utang leasing adalah PSAK utang sewa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Vano. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan
atau audit objektif liabilitas jangka panjang. Next. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang adalah untuk menentukan apakah yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Next. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang adalah untuk menentukan apakah yang keenam, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon obligasi telah dicatat bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kedelapan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang kesembilan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah reklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Yang ke-10, liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP atau PSAK atau IFRS. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farid. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit prosedur yang disarankan. Oke, yang pertama ada pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Nah, auditor harus mempelajari dan mengevaluasi internal kontrolnya perusahaan terkait liabilitas jangka panjang dengan menggunakan kuesioner atau penjelasan naratif. Auditor juga harus memastikan bahwa internal kontrol perusahaan memiliki ciri-ciri yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Auditor juga harus melakukan tes transaksi untuk menguji kebenaran dan kelengkapan penerimaan, pembayaran, perhitungan, dan pencatatan pinjaman jangka panjang dan bunganya. Tes transaksi ini dapat dilakukan bersamaan dengan tes kas. Selanjutnya yang kedua ada dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Nah, ringkasan tersebut harus menunjukkan perubahan selama setahun atau periode yang diperiksa baik untuk liabilitas jangka panjang maupun bunganya. Yaitu kewajiban harus terlihat saldo awal tahun, tambahan kewajiban dalam periode yang diperiksa, jumlah pembayaran yang dilakukan, dan saldo akhir tahun. Kemudian yang kedua ada bunga harus terlihat utang, bunga pada awal tahun, biaya bunga, dan dalam tahun tersebut jumlah pembayaran bunga tahun tersebut dan bunga yang terutang pada akhir tahun. Selanjutnya ada yang ketiga, kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo, per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Surat konfirmasi bisa dibuat khusus untuk konfirmasi liabilitas jangka panjang atau
tergabung dalam konfirmasi bank yang standar. Contohnya bisa dilihat di Exhibit 17 poin kedua. Selanjutnya yang keempat ada minta panjang atau kopi perjanjian kredit untuk permanen file. Lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Data yang harus dibandingkan adalah yang pertama ada plafon kredit, bunga durasi kredit, dan jenis jaminan seperti aset tetap, persediaan piutang, jaminan pribadi, atau jaminan perusahaan. Harus diperhatikan juga adanya pembatasan dalam perjanjian kredit yang dapat menyebabkan bank default jika dilanggar oleh perusahaan. Selanjutnya yang keenam, yaitu periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi tie-up, jumlah beban bunga dan amortisasi diskon, premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi, diskon, atau premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai penambahan atau pengurangan dari nilai nominal obligasi. Yang ketujuh ada periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Selain itu, harus diperhatikan juga apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang benar telah dilunasi setelah tanggal laporan posisi keuangan, walaupun belum jatuh tempo. Maksudnya untuk mengetahui apakah liabilitas jangka panjang tersebut harus direklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau tidak. Selanjutnya yang kedelapan tuh, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebasan bunga atau pinjaman tersebut. Selanjutnya yang kesembilan, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatan dan penyajiannya dilaporkan pada posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha sesuai dengan PSAK nomor 30 revisi 2015 tentang sewa. Nah, auditor harus mengecek lease agreement dan menilai apakah leasing termasuk capital lease dengan kriteria. Yang pertama ada penyewa guna usaha bisa membeli aset sewaan di akhir masa sewa dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal. Kemudian pembayaran berkala dan nilai sisa penyewa guna usaha mencakup biaya dan bunga aset sewaan sebagai keuntungan perusahaan sewa guna atau full payout lease. Yang terakhir adalah masa sewa guna usaha minimal 2 tahun. Jika tidak memenuhi kriteria, leasing dikategorikan sebagai operating lease. Terus yang ke-12 yaitu melakukan penelaahan analisis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Contohnya bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang dilaporkan sesuai posisi keuangan atau neraca etap atau PSAK atau IFRS. Dalam top schedule auditor, kesimpulan hasil pemeriksaan biasanya ditulis berdasarkan semua prosedur audit yang telah dilakukan terkait kewajaran penyajian liabilitas jangka panjang. Dalam catatan atas laporan keuangan harus diuraikan yang pertama nomor dan tanggal perjanjian kredit serta plafon kredit. Yang kedua adalah nama pemberi kredit. Yang ketiga ada bunga dan periode kredit. Yang keempat ada jenis jaminan, apakah aset jaminan personal atau corporate guarantee. Terus ada mata uang pembayaran bunga atau angsuran pinjaman apakah rupiah atau mata uang asing. Dan terakhir adanya bank default atau tidaknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presenter, Nura, Januar Bintang Stefano, dan Farid. Baik teman-teman, kita telah selesai mendengarkan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami beri ketentuan hanya untuk 3 orang penanya pertama, dan penanya dipersilakan ketika sudah penanya dipersilakan memberikan pertanyaannya ketika sudah dipersilakan oleh moderator.
Dan jika dalam 1 menit ke depan tidak ada yang bertanya, maka sesi pertanyaan akan ditutup. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya. Kita tunggu sampai 4:55 ya. Baik teman-teman, karena sudah 4:55 dan tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab saya tutup. Untuk selanjutnya yaitu penutupan. Berhubung karena tidak ada Bapak dosen di sini, jadi kita langsung saja ke penutupan. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Matiin recordnya Farid.